Pernah dengar cerita tentang seseorang yang tampak sehat, lalu tiba-tiba meninggal dalam tidurnya. Sehari sebelumnya masih baik-baik saja, tapi keesokan paginya tidak pernah bangun lagi. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, apakah ini bisa dicegah? Ternyata, setelah usia 70 tahun, ada beberapa kebiasaan tidur yang kelihatannya sepele, tapi bisa diam-diam berbahaya. Bisa meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Dan yang bikin ngeri, banyak orang nggak sadar kalau mereka melakukan kesalahan ini setiap malam. Di video ini, kita akan bahas 4 kebiasaan sebelum tidur yang wajib dihindari oleh lansia. Ada yang mungkin terdengar biasa saja, tapi efeknya besar banget buat kesehatan. Jadi, pastikan Anda nonton sampai akhir, karena kebiasaan terakhir adalah yang paling sering dilakukan dan bisa berbahaya banget. Selain itu, saya juga akan kasih tahu solusi simple supaya tidur Anda lebih aman, nyenyak, dan bangun dalam kondisi segar setiap pagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Yuk, langsung kita mulai. Nomor 1, hindari makan berat. Terlalu larut malam. Pernah nggak sih Anda makan malam agak telat, terus pas tidur malah gelisah, terbangun di tengah malam, atau bahkan ngerasa perut nggak nyaman? Nah, kalau usia sudah 70-an, kebiasaan makan larut malam ini bisa jadi lebih berisiko dari yang Anda kira. Dulu waktu masih muda, makan tengah malam mungkin nggak jadi masalah. Makan nasi goreng, mie instan, atau burger sebelum tidur tetap bisa tidur nyenyak. Tapi sekarang, tubuh nggak lagi seefisien dulu dalam mencerna makanan. Proses metabolisme melambat, dan makanan berat yang masuk terlalu malam bisa bikin asam lambung naik, gangguan tidur, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Bayangkan ini, Anda menikmati sepiring nasi goreng atau makanan berminyak sebelum tidur. Pas rebahan, perut masih sibuk kerja keras mencerna. Asam lambung bisa naik ke kerongkongan, bikin dada terasa panas, batuk, atau bahkan sensasi seperti tersedak. Kalau ini sering terjadi, bisa meningkatkan risiko infeksi paru-paru yang buat lansia bisa sangat berbahaya. Selain itu, kalau Anda punya masalah gula darah atau diabetes, makan terlalu malam bisa bikin kadar gula nggak stabil sepanjang malam, dan ini berkaitan dengan penyakit jantung serta gangguan metabolisme lainnya. Jadi solusinya apa? Usahakan makan malam paling lambat 3-4 jam sebelum tidur, biar pencernaan punya waktu buat bekerja dengan baik. Kalau lapar sebelum tidur, pilih camilan ringan seperti kacang-kacangan, buah, atau teh herbal yang bisa bantu tidur lebih nyenyak tanpa membebani perut. Percaya deh, dengan sedikit perubahan ini, tidur Anda bisa lebih berkualitas, tubuh lebih sehat, dan risiko masalah kesehatan di malam hari bisa berkurang drastis. Yuk, coba mulai dari sekarang. Nomor 2, jangan kebanyakan minum sebelum tidur. Pernah nggak, udah enak-enak tidur, tapi tiba-tiba terbangun gara-gara pengen ke kamar mandi? Rasanya nyebelin kan? Nah, kalau usia sudah 70-an, hal ini bisa lebih dari sekadar gangguan. Sering bangun buat buang air kecil di malam hari bisa berisiko buat kesehatan loh. Memang, minum air itu penting. Tapi kalau kebanyakan minum sebelum tidur, bukan cuma tidur jadi terganggu, tapi juga bisa meningkatkan risiko jatuh, masalah jantung, dan bahkan gangguan memori. Kok bisa? Kenapa ini bisa berbahaya? Seiring bertambahnya usia, kandung kemih jadi kurang efisien dalam menahan urin. Artinya, kalau minum banyak cairan di malam hari, ginjal tetap bekerja menyaring air, dan ujung-ujungnya bikin Anda sering terbangun buat ke toilet. Sekilas mungkin cuma kelihatan seperti hal kecil, tapi coba bayangkan ini. Bayangkan tengah malam, Anda terbangun dengan kandung kemih yang penuh. Anda buru-buru bangun dari tempat tidur, tapi tubuh belum siap. Tekanan darah bisa tiba-tiba turun, disebut hipotensi postural, bikin kepala pusing, badan lemas, bahkan bisa sampai pingsan. Ini salah satu penyebab utama lansia jatuh di malam hari, dan jatuh di usia ini bisa berbahaya banget. Gak cuma itu,
Sering bangun buat ke toilet juga mengganggu siklus tidur. Setiap kali bangun dan menyalakan lampu, otak bisa tertipu dan berpikir kalau sudah pagi, mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Akibatnya, kualitas tidur memburuk. Sistem kekebalan tubuh melemah, tekanan darah naik, dan dalam jangka panjang, bahkan bisa mempercepat penurunan daya ingat. Jadi, solusinya gimana? Atur waktu minum. Minum banyak di pagi dan siang hari, lalu mulai kurangi setelah sore. Kurangi minuman berkafein, kopi, teh, dan minuman bersoda bisa bikin produksi urin meningkat. Jadi sebaiknya hindari di sore dan malam hari. Minum secukupnya. Kalau haus sebelum tidur, cukup minum beberapa teguk, jangan langsung 1 gelas penuh. Perhatikan makanan. Beberapa makanan kaya air seperti sup atau buah-buahan, semangka, jeruk, dan lain-lain juga bisa bikin Anda lebih sering ke kamar mandi. Cukup dengan sedikit perubahan ini, Anda bisa tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko jatuh, dan tetap sehat di usia lanjut. Yuk, coba atur jadwal minum dari sekarang. Nomor 3, jangan tidur di kamar yang terlalu hangat. Siapa yang nggak suka kamar tidur yang hangat dan nyaman? Rasanya bikin betah, kan? Tapi hati-hati, kalau usia sudah 70-an, tidur di kamar yang terlalu hangat bisa diam-diam membahayakan kesehatan lo. Banyak orang berpikir menaikkan suhu kamar atau pakai selimut tebal bakal bikin tidur lebih nyenyak. Tapi sebenarnya, kamar yang terlalu hangat justru bikin tidur lebih gelisah, meningkatkan risiko dehidrasi, dan bisa bikin jantung bekerja lebih keras. Kenapa kamar hangat bisa berbahaya? Seiring bertambahnya usia, tubuh makin sulit mengatur suhu. Kemampuan berkeringat menurun, sehingga suhu tubuh lebih gampang naik. Kalau tubuh terlalu panas saat tidur, jantung harus bekerja lebih keras buat mendinginkan diri. Ini bisa berisiko banget buat yang punya masalah jantung, tekanan darah tinggi, atau sirkulasi darah yang kurang lancar. Coba ingat-ingat, pernah nggak terbangun tengah malam dalam keadaan gerah, berkeringat, atau bahkan agak sesak napas? Itu tandanya tubuh sedang berusaha keras buat menyesuaikan suhu. Dan kalau terus terjadi, bisa mengganggu siklus tidur dan bikin tidur jadi kurang nyenyak. Lebih parah lagi, tidur di kamar yang terlalu panas bisa menyebabkan dehidrasi tanpa disadari. Kalau tubuh kehilangan cairan saat tidur, darah jadi lebih kental, yang bisa meningkatkan risiko pembekuan darah, stroke, atau bahkan serangan jantung. Jadi, solusinya gimana? Atur suhu kamar antara 16-20 derajat Celcius. Ini adalah suhu optimal buat tidur nyenyak. Gunakan selimut tipis berbahan katun yang lebih adem dan bisa menyerap keringat, daripada selimut tebal berbahan sintetis yang malah bikin gerah. Pakai pakaian tidur yang nyaman dan menyerap keringat supaya tubuh tetap sejuk sepanjang malam. Buka jendela atau pakai kipas kecil buat sirkulasi udara lebih baik. Udara segar juga bisa bantu pernapasan lebih lancar. Tidur di kamar yang sejuk bisa bikin tidur lebih nyenyak, tubuh lebih segar saat bangun, dan mengurangi risiko kesehatan yang nggak diinginkan. Yuk, mulai biasakan tidur di suhu yang lebih nyaman buat kesehatan yang lebih baik. Nomor 4, tidur dalam posisi yang salah bisa bikin masalah besar. Pernah nggak kepikiran kalau posisi tidur bisa ngaruh ke kesehatan, terutama kalau sudah berusia 70 tahun ke atas? Banyak orang mikir, yang penting nyaman, tapi kenyataannya, tidur dengan posisi yang salah bisa bikin masalah pernapasan, sirkulasi yang buruk, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Kenapa posisi tidur itu penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita makin sensitif. Otot melemah, paru-paru nggak seefisien dulu, dan sirkulasi darah bisa jadi kurang lancar. Kalau salah posisi tidur, bisa bikin oksigen berkurang, tekanan darah naik, atau jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Misalnya, tidur telentang, kelihatannya nyaman, tapi bisa bikin lidah dan jaringan lunak di tenggorokan jatuh ke belakang, menghambat saluran napas. Hasilnya, mendengkur, sleep apnea, napas berhenti sesaat saat tidur, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.
Coba bayangin Sobari, seorang pria 76 tahun yang selalu tidur telentang. Awalnya, istrinya sadar kalau dia suka berhenti napas sebentar saat tidur. Tapi mereka pikir itu biasa aja. Lama-lama, Sobari sering bangun dengan sakit kepala, gampang lelah, dan susah konsentrasi. Ternyata, posisi tidurnya bikin sleep apnea makin parah, dan jantungnya harus kerja lebih keras tiap malam. Jadi, posisi tidur yang paling aman itu apa? Menurut para ahli, tidur miring ke kiri adalah yang terbaik. Kenapa? Meningkatkan sirkulasi darah, bikin jantung lebih santai, membantu pencernaan, cocok buat yang sering kena asam lambung atau mulas, mengurangi risiko sleep apnea karena saluran napas tetap terbuka. Tapi kalau kamu nggak biasa tidur miring ke kiri, gimana? Gunakan bantal tubuh buat mencegah kamu balik ke posisi telentang. Tinggikan sedikit kepala dengan bantal supaya pernapasan lebih lancar. Letakkan bantal di antara lutut buat menjaga tulang belakang tetap sejajar dan mengurangi nyeri punggung. Mengubah kebiasaan tidur memang butuh waktu. Tapi percayalah, dengan posisi tidur yang benar, kamu bisa tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan menjaga kesehatan jantung serta pernapasan. Yuk, mulai tidur dengan cara yang lebih sehat. Kita sudah ngobrolin 4 kebiasaan tidur yang kelihatannya sepele, tapi bisa diam-diam berdampak besar setelah usia 70 tahun. Dari makan terlalu larut malam, kebanyakan minum sebelum tidur, kamar yang terlalu hangat, hingga posisi tidur yang salah, semua itu bisa memengaruhi jantung, kualitas tidur, dan kesehatan secara keseluruhan. Tapi ada kabar baik, ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Dengan sedikit penyesuaian dalam rutinitas malam, kamu bisa tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko masalah kesehatan serius, dan bangun dengan tubuh lebih segar setiap pagi. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir, kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan? Apakah kamu sering terbangun di malam hari? Pernah nggak merasa gelisah atau kepanasan saat tidur? Mungkin kamu sudah bertahun-tahun tidur telentang tanpa sadar kalau itu bisa berdampak buruk. Yang terpenting adalah kesadaran. Begitu kamu tahu ada kebiasaan yang kurang baik, kamu bisa mulai memperbaikinya. Jadi ini tantangan buat kamu malam ini. Coba ubah satu kebiasaan tidur yang kita bahas tadi dan lihat bagaimana perbedaannya. Bisa mulai dari mengatur waktu makan malam, menurunkan suhu kamar, atau mengubah posisi tidur ke sisi kiri. Bahkan perubahan kecil bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami pengen tahu pendapat kamu. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini. Dukungan kamu sangat berarti. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.